sebagaimana diterangkan dalam episode yang lalu bahwa alam ini atau juga termasuk manusia ini baru akan berfungsi melalui kaidah yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari kata-kata Hadrat Masih Maud alaihissalam yang saya akan bacakan kembali sehingga kita bisa merefresh ya, menyegerakan kembali ingatan kita bahwa ketika Allah Ta'ala menciptakan makhluknya, alam, terutama jaga kita, maka untuk berfungsi semua itu dengan baik, mesti ada penolong, mesti ada faktor eksternal sehingga fitrat kita atau kemampuan kita yang sudah diciptakan oleh Allah Ta'ala bisa berkembang dengan sebenarnya sesuai dengan tujuan itu diciptakan. Nah, di sini mengulas dalam kitab sebelumnya ya, di dalam Aina Kamalatul Islam, saya hanya mengulas sedikit di sini bahwa agar bisa menerima eksistensi malaikat, cara termudah adalah dengan mengarahkan pikiran kita kepada hal berikut ini. Kita sudah sama mengakui bahwa untuk melatih dan menyempurnakan tubuh agar semua tindakan dari pengoperasian keseluruhan indera memberikan hal yang baik, maka Allah yang Maha Kuasa telah mengatur hukum alam sedemikian rupa dengan cara memanfaatkan unsur-unsur alam, matahari, bulan, dan bintang-bintang, di mana semuanya itu dikerahkan untuk membantu fitrat dan jasmani kita sebagai makhluk ciptaan agar bisa melaksanakan fungsi-fungsinya dengan sebaik-baiknya. Karena itu kita tidak mungkin menyangkal kenyataan bahwa mata kita tidak mampu berfungsi dengan sinarnya sendiri kecuali dibantu oleh sinar matahari. Dan telinga kita tidak mungkin mendengar dengan fitratnya sendiri kecuali dibantu adanya udara. Apakah hal ini tidak cukup untuk membuktikan kalau kaidah ilahi telah menetapkan bahwa penyempurnaan fitrat diri kita memerlukan bantuan dan bahwa sudah menjadi keniscayaan kalau fitrat tersebut tergantung pada sarana eksternal ini. Nah, ini secara singkat Masih Maud menerangkan supaya bahwa antara Tuhan dengan makhluk yang diciptakannya ini ada perantara yang bekerja mengatur alam semesta ini. Ya, oleh karena itu itulah yang disebutkan dengan malaikat. Ya, seperti tadi dua contoh ya, bahwa fitrat manusia ini, indera manusia ini, ya diciptakan ya sedemikian rupa dan itu memerlukan faktor eksternal. Misalnya tadi mata kita tidak akan bisa melihat tanpa bantuan cahaya dari luar. Cahaya apa itu? Cahaya dari matahari atau dari lampu, dari apa itu. Begitu juga telinga. Telinga kita tidak akan mendengar apa-apa, tapi memiliki potensi untuk mendengar, dan itu mendengar itu ada bantuan dari luar, ada udara, ada faktor yang lain yang sekarang semakin canggih diketemukan ini. Nah begitu juga dalam jisim kita, jasad kita, apa-apa semua itu, ya, dan Allah Ta'ala mengatur semua sedemikian rupa itu, ya alam ini dengan memberikan faedah dan manfaatnya itu dengan perantaraan malaikat. Di dalam Aina Kamalatul Islam selanjutnya, ya, tadi seperti yang disebutkan dalam pertanyaan, bahwa eksistensi malaikat itu independen. Ya. Beliau menyatakan, dari hasil renungan dan refleksi kami serta penalaran menunjukkan bahwa untuk setiap berkat selalu ada kausa yang menjadi perantara di antara Allah yang Maha Kuasa dengan diri kita, di mana setiap fitrat memperoleh kurnia sebanding dengan kebutuhannya. Hal ini meneguhkan keberadaan malaikat dan jin. Kita bisa melihat bahwa pekerjaan apapun, buruk ataupun baik, nyatanya fitrat kita saja tidak mencukupi dan kita membutuhkan bantuan dan pertolongan yang bersifat eksternal. Penolong atau pembantu tersebut tidak beroperasi secara langsung tanpa perantara. Untuk itu harus ada sejenis sarana mediasi. Jadi penelitian atas hukum alam menunjukkan secara meyakinkan dan pasti bahwa unsur atau elemen penolong tersebut berada di luar diri kita. Kita mungkin tidak mampu menyadari realitas mereka yang sebenarnya. Namun kita tahu bahwa pasti bahwa unsur tersebut bukanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang bertindak secara langsung, tapi juga bukan kemampuan dan fitrat kita sendiri. Ya. Unsur penolong tersebut merupakan spesies makhluk ciptaan dengan eksistensi yang bersifat netral. Jika ada dari unsur tersebut yang kita perkaitkan dengan amal atau pekerjaan yang baik, kita menyebutnya sebagai Rohul Kudus atau Jibril. Dan jika mengkaitkannya dengan yang bersangkutan dengan kejahatan atau dosa, maka kita menyebutnya sebagai setan atau iblis. Unsur-unsur ini tidak mudah terlihat, tapi bagi seorang yang mempunyai kewawasan bisa melihatnya antara lain melalui kasyaf ini. Jadi apa yang ingin diterangkan oleh Hazrat Masih Maud Islam itu supaya di alam ini termasuk manusia ini, ketika Allah Ta'ala memberikan semua kemampuan yang ada, ya, fitrat manusia ini, ya,
itu baru bisa berkembang berkembang atau bisa memanfaatkan potensi itu dengan benar, ya, itu mesti ada faktor eksternal, ya. Itulah dan itu bekerja atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, di dalam ayat-ayat sebelumnya yang sudah diterangkan ini, ya, malaikat itu ya maluna ma yu'marun. Makhluk ini, ya malaikat ini adalah bekerja atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Di alam ini itu yang bekerja dan mengatur semua tatanan alam ini, baik yang bersifat langit, ya, maupun yang ada di bumi ini. Baik Pak, di awal pembahasan pada subjudul eksistensi malaikat yang independen, ada hal yang menarik. Di sini dikatakan bahwa Allah tidak akan memberikan karunia di luar dari kebutuhan makhluk tersebut. Dalam hal ini perkembangan pertolongan dari malaikat. Ini tidak akan berada di luar atau tidak berlebihan dari kebutuhan makhluk tersebut. Kita sering mendengar bahwa Allah Ta'ala tidak akan membebani seseorang di luar kemampuannya. Tapi di sisi lain juga Allah tidak akan memberikan karunia di luar kebutuhan makhluk tersebut. Bagaimana? Ya, di sini apa yang ingin diterangkan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam bahwa Allah Ta'ala itu yang maha mengetahui. Setiap manusia ini berbeda kemampuan fitratnya ini. Nah, dari satu sisi Allah Ta'ala tidak akan membebani tugas dan tanggung jawab terhadap manusia di luar kemampuannya itu. Misalnya otak manusia ini ya berbeda-beda. Ada yang seperti Einstein yang bisa berpikir ini. Ada yang di bawah itu. Ya. Dan Allah Ta'ala membebankan dan tanggung jawabnya itu ya kepada kita yang masing-masing yang memiliki fitrat kemampuan yang berbeda juga sesuai dengan itu. Nah, di satu sisi Allah Ta'ala juga tahu keperluan apa yang diperlukan, kebutuhan apa yang diperlukan oleh setiap manusia pada satu-satu saat, pada satu-satu waktu. Ya, misalnya begini yang diterangkan, misalnya begini. Ketika seseorang itu sakit, ya, anak kita misalnya sakit. Nah, memerlukan pertolongan. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan di dalam diri manusia, di dalam diri anak kita ini Allah Ta'ala sudah menciptakan kaidah sistem imun, sistem pertahanan diri yang sempurna. Tapi kadangkala sistem itu karena keadaan, karena faktor-faktor luar, itu bisa terganggu. Nah, ketika kita meminta doa kepada Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala mengabulkan doa kita untuk anak itu, maka dengan perantaraan itu juga hukum alam juga. Bahwa anak itu memerlukan obat. Obat itu kan sifatnya eksternal. Ya. Kemudian Allah Ta'ala menggerakkan juga memerintahkan malaikat yang bekerja di dalam tubuh kita ini, ya, untuk menerima khasiat obat itu. Ya. Maka kedua faktor itulah yang kemudian bekerja sehingga di satu sisi Allah Ta'ala mengabulkan doa kita untuk kesembuhan anak kita. Di lain sisi lagi Allah Ta'ala perintahkan untuk pengabulan doa itu alam bekerja. Ya. Nah, ini semua ada perantaraan adalah malaikat yang mengatur dan menjalankan semua perintah itu. Dari satu sisi obat yang merupakan faktor eksternal yang diperintahkan juga untuk memberikan khasiatnya ini, ya, kepada manusia, kepada kita, kepada anak kita. Dan Allah Ta'ala juga perintahkan supaya sistem imun itu bekerja dan menyerap khasiat obat itu. Ya. Akhirnya bekerja sesuai dengan kaidah itu, maka anak itu sembuh. Tapi di satu sisi, kalau kita lihat, ketika ada seorang dengan penyakit yang sama, ya, dan orang tuanya mengabulkan, minta mohon doa kepada Allah Ta'ala, tapi Allah Ta'ala tidak berkenan atas sebab tertentu, kita tidak persoalkan itu. Dan memang takdirnya lain. Maka walaupun dikasih obat yang sama, penyakit yang sama, memiliki itu sama yang sama. Tapi Allah Ta'ala perintahkan malaikat untuk tidak bekerja. Sehingga salah satu sistem yang sepatutnya menyembuhkan anak itu tidak bekerja. Entah itu obat itu yang tidak efektif khasiatnya, atau sistem, ya, badan imun kita ini tidak bekerja. Ya, sehingga tetap saja itu tidak berpengaruh obat itu. Nah, sehingga anak itu bukannya sembuh tapi terus semakin buruk sampai bisa saja akhirnya meninggal. Nah, inilah yang dimaksud dengan perantaraan, dan Allah Ta'ala menyatakan bahwa itu semua apa yang ada di alam ini, ya, yang menjadi perantara, ya, seperti yang tadi disebutkan adalah makhluk Allah Ta'ala yang memberikan atau melaksanakan perintah Allah Ta'ala dan mengatur semua alam ini. Kemudian Pak, ada satu kalimat yang sangat menarik digunakan oleh Hazrat Masih Salam berkenaan dengan malaikat, yakni malaikat sebagai makhluk ciptaan dengan eksistensi yang bersifat netral. Maksud dengan bersifat netral, eksistensi yang bersifat netral ini bagaimana? Bersifat netral artinya dia tidak memiliki kehendak sendiri. Ya, bukan seperti manusia. Manusia ini diciptakan oleh Allah Ta'ala, diberi kemampuan untuk menolak dan membantah. Malaikat ini dia tidak bisa membantah. Tidak membantah dia. Dia tidak ada kemampuan itu.
Makanya di dalam fitratnya itu, kalau makanya dari satu sisi di tempat lain Hazrat Masih Maud menyatakan selain manusia ini, semua makhluk itu malaikat dari satu sisi. Karena mereka ini bekerja sesuai dengan fitrah dan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah. Jadi dari sisi netral ini, ya, karena ini harus menjadi tempat mediasi bagi makhluk dan juga yang lainnya dengan Allah Taala ini. Makanya sifatnya harus netral. Ya, apapun juga. Jadi tidak ada, kalau kita mau gambarkan ini, ya, seorang presiden dengan seorang wakilnya, apalagi atas nama Tuhan misalnya, atas nama presiden. Nah, di situ bisa saja masuk dalam dirinya perintah itu, menjalankan perintahnya itu, masuk kepentingan pribadinya, masuk ke keadaan marah tidak marahnya, senang tidak senangnya, ya. Sehingga ketika yang diinginkan oleh presiden itu misalnya, ya, ketika disampaikan oleh perantara itu, ya, pejabatnya yang ada di daerah, itu mungkin tidak sama karena ada unsur ketidaknetralan. Nah, ini malaikat tidak memiliki hal itu, kan begitu. Nah, inilah sistem yang bekerja juga di dalam jemaat. Maka ada apapun instruksi dari huzur, selalu kalau pusat itu mengatakan ya, ini petunjuk huzur begini. Jadi tidak ada ditambah-tambahkan. Bisa saja kalau di bawahnya itu kemudian menafsirkan, tidak ada begitu. Nah, jadi apa yang disebutkan netral ini, dia tidak ada sedikit pun kemampuan dalam malaikat itu untuk membantah atau untuk ikut campur andil di dalam sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sifatnya netral. Dia tidak pro manusia, ya. Dia tidak pro Allah Taala. Dia bekerja sebagai satu alat saja. Kemudian tadi disampaikan oleh Bapak, dalam satu sisi malaikat ini karena dia bersifat netral tidak mampu untuk membantah, karena dalam fitrahnya itu tidak ada pembangkangan. Terus apakah di sisi lain malaikat mampu berbuat ihsan, berbuat baik atas kehendaknya sendiri atau bagaimana? Tidak, dia tidak begitu dia. Dia bukan manusia. Dia bukan makhluk seperti manusia ini. Dia netral, dia tidak kalau mau disyaratnya, dia tidak punya keinginan apa-apa. Baik dan buruk tidak baik ada. Buruk tidak ada, dia netral. Itulah yang dikatakan netral. Netral itu tidak kiri, tidak kanan, tidak atas, tidak bawah, dia di tengah-tengah. Apa yang diperintahkan Allah Ta'ala dia jalan. Tidak mengurangi, tidak menambahnya. Kemudian sangat menarik Bapak telah menyampaikan bahwa memang kalau kita membaca dari apa yang Hazrat Masih Salam tuliskan, seolah-olah memang di luar manusia ini, baik zarah, sinar matahari itu sendiri, angin, karena mereka ini yaf'aluna ma yumarun, melakukan hal-hal yang diperintahkan kepada mereka, maka mereka pun disebut malaikat. Ya, dari satu sisi. Jadi mereka tidak ada kemampuan untuk membantah. Kalau matahari dikatakan harus terbit dari mana? Dari timur. Itu aja kerjanya. Nggak ada lain melenceng sedikit atau hari ini aku mau ke utara sedikit, nggak ada itu. Itu Allah Ta'ala sudah tetapkan itu orbitnya, ya. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa setiap bintang atau bulan apa semua itu dia di dalam di dalam orbitnya dia beredar ini. Dan itu semua alam itu sangat seimbang, sangat harmoni. Saya rasa ini pengetahuan baru sebenarnya, di mana pengamalan atau aplikasi dari ayat ini ternyata berlaku sehingga lebih luas makna dari malaikat itu sendiri, ya. Iya, jadi di sini dalam ayat-ayat yang lain kan dikatakan, dan itu semua disetujui oleh para mufassir yang terdahulu. Misalnya di dalam di sini pun disimpulkan kalau Allah Ta'ala mengemukakan kesaksian tentang angin dan malaikat yang bergerak perlahan untuk kemudian cepat, ya, tentang angin yang memindahkan awan-awan serta malaikat yang bertugas menanganinya. Di tempat yang lain Allah Ta'ala berfirman, fal mudabbirati amra. Kemudian mereka itu para malaikat mengelola urusan-urusan dengan cara sebaik-baiknya. An-Naziat ayat 6. Di sini dalam tafsir dari kitab Fathul Bayan, ya, mengemukakan pandangan berdasarkan ulasan Muaz bin Jabal, ya, dan Kasiri. Diberitakan juga oleh Ibnu Katsir berdasarkan penjelasan Hasan bahwa pengaturan segala sesuatu di langit dan di bumi dilaksanakan melalui para malaikat, dan Ibnu Katsir menyatakan bahwa hal ini merupakan penafsiran yang telah disepakati. Ibnu Jarir menafsirkan ayat membagi-bagikan atas perintah kami dengan pengertian bahwa para malaikat itulah yang melaksanakan pengaturan alam semesta, yaitu meskipun di permukaan yang terlihat adalah bintang-bintang, matahari, bulan, dan unsur-unsur alam tersebut mengatur dirinya sendiri, namun sebenarnya yang melaksanakan adalah para malaikat. Jadi kelihatan itulah yang kemudian oleh para naturalis atau yang tidak percaya kepada Tuhan, nah itu hukum alam, begitu saja terjadi. Nah, jadi kalau memang itu kan perdebatan yang bisa kita bahas. Yang jelas bahwa segala sesuatu alam ini yang begitu teraturnya, ya, ini mesti ada yang mengatur. Ya. Tidak mungkin begitu saja terjadi. Ya. Nah inilah Allah Ta'ala yang menciptakan, Allah Ta'ala membagikan tugas itu, mengatur itu oleh para malaikat, ya. Dan kelihatannya itulah yang dikatakan oleh orang naturalis itu hukum alam. Alam juga yang menciptakan Allah Ta'ala. Makanya ada hukum itu aturan. Aturan itu apa? Sesuatu yang mengatur, ya, tidak kacau, tidak chaos. Nah ini kan begitu semua. Ada hal yang menarik lagi Pak, di mana Hazrat Masih Salam menyebutkan bahwa
sistem eksternal ini, penolong eksternal ini yang berhubungan dengan kebaikan itu disebut Ruhul Kudus, Roh Kudus ataupun Jibril. Dan yang berhubungan dengan keburukan dalam hal ini ada setan dan iblis. Nah, berkenaan dengan Ruhul Kudus dan Jibril, kita tahu bahwa keyakinan Kristen, Ruhul Kudus adalah salah satu dari oknum tiga Trinitas, salah satu oknum daripada yang mereka sembah. Namun bagaimana pandangan Islam sendiri berkenaan dengan Rohul Kudus dan Jibril, apakah satu wujud yang sama? Ya, itu kan di dalam ayat Al-Quran kan disebutkan ya bahwa Jibril juga dikatakan Rohul Kudus, ya, atau Jibril atau juga yang disebutkan sudah jelas itu. Bagaimana itu Rohul Kudus itu datang kepada Nabi dan yang lain-lainnya. Nah, ini yang kemudian kita paham bahwa sesuatu yang yang menyampaikan suatu kebaikan kepada manusia, kepada Nabi sesuai dengan peringkat kerohanian setiap makhluk dan terutama para Nabi, itulah yang turun menyampaikan berita wahyu apa itu adalah dikatakan chief dari malaikat itu adalah Hazrat Jibril, Roh Kudus itu. Dan memang itu dia yang merintah, makanya bisa saja orang salah paham bahwa yang turun membawa perintah dari Allah Ta'ala terhadap Siti Maryam pun itu adalah Hazrat Jibril. Yang dikatakan Rohul Kudus. Dalam Al-Quran sudah jelas sekali bahwa yang dikatakan Rohul Kudus itu adalah Hazrat Jibril yang membawa pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Pak, silakan Bapak memberikan kesimpulan untuk menutupi episode kita pada kali ini. Ya, di dalam pembahasan ini kita meyakini bahwa malaikat itu adalah wujud, ya, dan kita beriman kepadanya, dan ini merupakan satu makhluk ciptaan Tuhan yang netral, yang menyelenggarakan seluruh perintah Allah Ta'ala di alam ini. Sehingga dengan demikian fitrat-fitrat atau kemampuan manusia yang telah diciptakan, ditanamkan dalam manusia ini baru bisa berkembang sesuai dengan tujuannya itu dengan perantaraan malaikat ini. Ya. Oleh karena itu, ini merupakan satu makhluk yang keberadaannya ini diyakini dan kita meyakini bahwa itu ada, dan ini menjadi yang menjalankan fungsi perintah Allah Ta'ala di alam ini, baik di bumi maupun di langit ini. Itulah yang membawa sarana-sarana kebaikan itu, ya, itu yang disebut malaikat, tapi yang membisikkan atau elemen-elemen yang jahat yang bisa mempengaruhi dan merugikan fitrat manusia itu ada dikatakan setan, iblis yang lain yang selalu membisikkan sesuatu yang buruk, ya, kepada manusia ini, sehingga fitrat yang soleh, fitrat yang baik dari manusia ini kemudian menjadi cacat, dan itulah yang akan menjadi memberikan gambaran yang tidak sempurna kepada perkembangan kerohanian manusia itu sendiri. Baik pemirsa di rumah, itulah pembahasan kita pada episode kali ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada esensi ajaran Islam episode berikutnya. Saya Amar Ahmad undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.